Saya adalah mahasiswi PPG dalam jabatan gelombang 1 tahun 2025 STPK Santo Fransiskus Semarang dengan NIM 25104143. Saya mengajar pendidikan agama Katolik dan budi pekerti di SD Negeri 22 Pasir, Kecamatan Mandor, Kabupaten Landak, Kalimantan Barat. Kali ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran agama Katolik dan budi pekerti kelas 3 dengan tema Sakramen Baptis. Saya menyadari pasti dalam video ini ada kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran sangat saya harapkan. Sekian, terima kasih, selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes, mantap. Sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, kita awali dengan doa. Kita berdiri, kita tanda salib dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, kami ucap syukur dan berterima kasih kepadamu atas berkat dan penyertaan-Mu kepada kami semua yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Doa selesai. Selamat pagi. Silakan duduk. Sebelum memulai pelajaran, Ibu akan absen dulu ya. Christian Alfa Gabriel, Dean, Vanessa, Rizka Aurel, Gisela Putri, di sini, di dalam ruangan ini, semuanya pasti sudah dibaptis. Sudah belum? Sudah. Nah, kalau sudah dibaptis, pertanyaannya, apa itu sakramen baptis? Siapa yang tahu apa itu sakramen baptis? Ibu, Ya. sakramen baptis pertama yang membuat kita menjadi anak-anak Allah dan anggota gereja. Iya. Sakramen baptis adalah sakramen yang pertama kita terima dan kita menjadi anak-anak Allah dan menjadi anggota gereja. Nah, dengan menerima sakramen baptis, apa tugas kita sebagai orang yang sudah dibaptis? Kita sebagai anak Allah yang baik berbuat kasih dan taat kepada ajaran Yesus. Ya.
proses kegiatan pembelajaran nanti, kalian akan menyimak video, ya. Kalian akan menyimak video tentang sakramen baptis, ya. Setelah kalian menyimak video atau mengamati video, nanti kalian akan bekerja kelompok, ya. Nah, ingat, dalam kerja kelompok harus bekerja sama. Jangan ada yang bekerja, ada yang tidak, ya. Nah, nanti dalam kerja kelompok itu kan nanti ada ibu nilai. Apakah kalian aktif atau tidak aktif dalam mengerjakan tugas kelompok. Nah, sekarang kalian mengamati atau menyimak video, ya. Kalian akan mengamati dan menyimak video, ya. Silahkan amati dengan baik, ya. Hai anak-anakku semua kelas 3, apa kabar kalian? Pasti kalian dalam keadaan baik dan sehat semuanya ya. Semoga begitu harapan ibu juga. Nah, kita bertemu lagi saat ini dalam materi pelajaran yang berikut, yaitu tentang sakramen baptis. Apa yang akan kita pelajari? Banyak hal tentang sakramen baptis, dan tujuan dari pelajaran kita ini adalah kita diajak untuk memahami karya penyelamatan Allah melalui sakramen yang diterima kepada manusia. Selanjutnya, kita diajak memahami bahwa sakramen baptis merupakan pintu masuk bagi orang Katolik untuk bisa menerima sakramen-sakramen yang lain. Dan yang terakhir, kita diajak untuk menjadi anak Allah yang melakukan segala sesuatu sesuai dengan kehendak Allah. Baiklah, mari kita segera mulai. Anak-anak yang terkasih, materi ini cukup panjang, cukup padat, cukup banyak. Maka nanti ibu akan menjadikan materi ini dalam 2 bagian, ya, supaya anak-anak bisa fokus mempelajari pada bagian-bagian yang sudah ibu tentukan. Baptisan baik untuk bayi maupun dewasa, dan yang ini adalah Yesus pun pernah dibaptis. Ayo, di mana? Anak-anak ada yang tahu? Ya, di Sungai Yordan. Siapa yang membaptis ya? Yang membaptis adalah Yohanes Pembaptis. Nah, anak-anak, kalian tadi sudah menyimak video tentang sakramen baptis, ya. Nah, tadi dalam sakramen baptis kalian ada melihat peristiwa-peristiwa pembaptisan, ya. Peristiwa pembaptisan, ada baptis bayi, ada baptis anak-anak, ya. Ada baptis anak-anak, ada baptis dewasa. Nah, dalam peristiwa baptis anak-anak tadi ada siapa-siapa di situ? Ada orang tua, ya. Ada siapa lagi? Pastor. Habis itu anak. Nah, kalian sudah melihat peristiwa tentang pembaptisan anak tadi bagaimana? Dia anak diperciki dengan air, ya. Nah, yang kedua, pembaptisan dewasa. Nah, pembaptisan dewasa tadi juga kalian sudah memperhatikan bagaimana caranya, ya. Ada tadi lihatnya bagaimana caranya? Ada. Nah, caranya tadi
kasih waktu 20 menit ya. Ayo, kerjasama. Sudah? Nah, kalau sudah, sekarang kelompok 1 maju untuk menyampaikan hasil kerja kelompoknya. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan tugas kerja kelompok kami. Satu pertanyaan. Apa itu sakramen baptis?
duduk. Kita kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Oke anak-anak, kalian sudah paham nggak dengan pelajaran tadi? Sudah paham? Nah, kalian sudah paham dengan pelajaran hari ini? Sudah. Nah, karena sudah paham, kita tepuk mantap dulu, ayo. Tepuk mantap. Mantap, mantap. Mantap, mantap. Mantap. Nah, sekarang kita akan mempraktekkan tata cara penerimaan sakramen baptis. Coba siapa yang maju ke depan? Ya, maju ya. Ya. Siapa yang pegang kepalanya, siapa yang pegang ini. Ya. Nama Sarenata, aku membaptiskanmu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, silakan duduk. Setelah kita melihat tata cara pelaksanaan sakramen baptis, nah sekarang Ibu akan menyimpulkan materi yang kita bahas pada video tadi ya, yang ada pada video tadi. Apa itu sakramen? Sakramen adalah tanda keselamatan yang diberikan Allah kepada manusia. Sakramen baptis adalah sakramen pertama yang membuat kita menjadi anak Allah dan anggota gereja. Lambang atau simbol yang digunakan dalam pembaptisan tadi adalah air, nama baptis, minyak krisma, kain putih, lilin, bermula. Nah, setelah menerima sakramen baptis, tugas kita sebagai orang yang sudah dibaptis adalah hidup sebagai anak Allah yang baik, penuh kasih, dan taat kepada ajaran Yesus. 10 menit ya. Waktunya 10 menit ya. Ada yang sudah? Sudah boleh ditentukan. Tadi kita sudah mengerjakan kerja kelompok, mengerjakan evaluasi. Nah, bagaimana pelajaran hari ini? Menyenangkan atau tidak? Nah, anak-anak, pada pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang sakramen Ekaristi. Nah, tadi kita sudah membahas tentang sakramen apa? Sakramen
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Berdoa selesai. Selamat siang.